Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kemarin kita sempat membahas beberapa saham ya yang menarik. Kita membahas saham dari WIRG, NICL, dan JKON. Dan alhamdulillah 3 rekomendasi dan juga analisa Oke Saham memberikan cuan ya. Walaupun closing WIRG mengalami penurunan, NICL masih dalam keadaan oke, dan JKON juga kembali ke kuning. Nah, WIRG ini juga tertekan karena di bursa Amerika ya, saham-saham teknologi lagi turun, jadi sehingga WIRG turun juga ya, tapi masih dalam keadaan oke. Nah, hari ini saya akan mereview lagi beberapa saham. Nah, ini adalah kita akan masuk ke screener saya. Nah, di sini di screener saya ada 10 saham yang tersaring, itu BP, NICL, CARE, Dewi, GCCO, Wika, PTPP, UFO, MMIX, dan SLIS. Nah, di sini saya akan mereview 3 saham yang menurut saya sih oke deh. Nah, yang pertama yang akan saya analisa mungkin adalah BP ya, BP, GZCO, dan juga UFO terakhir ya. Nah, ini menjadi salah satu yang komoditas panas juga ya untuk trading hari ini. Nah, pertama kita akan membahas dari BP. Nah, di BP kita akan cek ya untuk trennya. Sebentar, kita masuk. Oke, BP. Nah, di sini kita akan melihat apakah BP sudah tembus ke trennya kembali. Nah, di sini oke, kita perjelas ya. Di sini hari ini dia BP sudah kembali di atas garis tren. Nah, di sini sudah ada perintah beli dari harga 158 dan hari ini cukup bagus sekali ya. Nah, kalau di pertama adalah ngeliat ketika harga kenaikan cukup tinggi, kita akan melihat dari volume. Nah, ini volume hari ini juga mengalami cukup besar. Nah, cukup menarik ya untuk kita perhatikan, dan juga di bawahnya ini adalah banda detektor ya. Nah, ini banda detektornya juga masih dalam keadaan oke, dan juga malah tiba-tiba ada akumulasi kuat. Apakah betul ada akumulasi kuat di BP? Kita akan melihat di bawah. Dan wow, ini adalah sebentar. Dan ini adalah akumulasi dari hari ini ya. Nah, ini akumulasi hari ini net volume itu ada akumulasi sebesar 775 jutaan. Kita nggak tahu ya siapa yang akumulasi di sini karena broker summary di jam segini masih belum dibuka ya, tapi kita masih bisa melihat kira-kira ada akumulasi nggak sih di BP, dan juga selisih antara buy dan sell-nya seperti apa. Nah, di sini ya net volumenya ada akumulasi sebesar 775 di hari ini. Ini juga hampir sama akumulasinya juga di 5 hari terakhir. Jadi secara 5 hari terakhir juga akumulasinya ketarik ya. Jadi secara 5 hari terakhir ini juga ada akumulasi ya sebesar 775. Jadi ya menurut saya sih hari ini ada yang beli deh. Nanti tinggal kawan-kawan cek di broker summary kira-kira siapa sih yang akumulasi. Ini BP untuk saat ini ya, ini kita bisa perhatikan ya, BP ini apa sih Pak? BP itu ini bergerak di bidang coal ya, energi dan coal. Nah, ini ya, ini adalah sektor dari BP. Nah, kita melihat di sini untuk kekuatannya, safety-nya dalam keadaan aman. Ini power dan speed-nya dalam keadaan turbo. Nah, ini menandakan bahwa ada spike di saham tersebut. Nah, kita akan melihat untuk support untuk BP ya. Nah, kita akan melihat support untuk di BP sebentar. Oke, kita ketikkan saja. Oke, BP dan juga oke BP 5 untuk melihat 5 harian ya. BP 5. Nah, ini adalah chart daily-nya dengan menggunakan moving average. Nah, itu ya. Untuk melihat moving average, BP ada resist di harga 188 atau 10 poin ya. Nah, itu bisa menjadikan area taking profit atau pantauan kita untuk besok ya. Dan untuk 5 menitan, nah ini apakah benar ada spike di saham ini? Nah, ini benar sekali ya. Ini ada volumenya besar sekali di situ. Ini menandakan ada volume spike dari BP. Dan tadi kan kita melihat ada resist itu di harga 188.
Nah, sekarang adalah support untuk di BP. Kalau kita perhatikan di sini, ini supportnya paling kuat ada di harga 167. Tapi menurut saya sih ini bisa dijadikan harga 170 itu sebagai support ya. Jadi selama bertahan di atas 170, menurut saya sih BP akan naik ke 188, jebol 190 sekian, dan semoga aja bisa tembus ke 200-an. Nah, dikarenakan tadi kan sudah kita bahas ya untuk BP. Nah, ini ya saya bahas ya. BP ini sudah masuk ke area trend. Nah, ke area trend ya. Nih kita bahas secara besar ya. Dia sudah ada perintah buy dan juga trennya sudah mulai naik. Nah, selama belum turun trennya, BP akan terus naik. Seperti di sini ya. Di sini adalah historinya ketika dia naik tren, lalu dia terus naik ya ke. Nah, ini semoga aja dia bisa naik dan juga bisa up di sini di atas 200-an. Nah, BP di sini BP ada ATH. ATH di BP itu ada di harga 234. 234 untuk ATH di BP. Nah, makanya menurut saya sih ya semoga aja dengan tren dan juga volume kuat ini bisa mengantarkan BP untuk naik di atas 200. Tapi dia punya resist ya tadi di harga 188. Jadi kawan-kawan bisa kawal dan juga ya kalau tipikal kawan-kawan ada day trade ya secukupnya 2-3% bisa keluar. Nanti bisa cari lagi saham-saham yang sedang dalam keadaan uptrend, volumenya bagus, lalu bisa masuk ya. Nah, tadi setelah BP kita akan melihat apa tadi ya? GZCO. Nah, GZCO ini juga sebenarnya sudah masuk di area uptrend itu sudah lama ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini GZCO ini sama ya. GZCO itu sudah masuk di area uptrend tuh di kisaran harga 80. Nah, 80 itu sudah ada perintah buy di GZCO. Dan sekarang dia masih dalam keadaan trennya bagus di harga 124. Nah, ini sebenarnya menarik ya karena GZCO tadi saya sudah bahas. GZCO itu ada pola seperti ini. Nah, ini adalah bullish pennant ya, dan juga dia bisa breakout naik ke atas dengan target. Itu targetnya sih sebenarnya menurut saya ya ini ada di kisar harga 140. Itu adalah target untuk GZCO kalau kita bisa melihat dari tingginya dari bullish pennantnya. Nah, tapi bisa kawan-kawan pantau terus ya untuk GZCO. Nah, kita akan melihat volumenya hari ini seperti apa untuk GZCO. Nah, volumenya juga hari ini mengalami cukup bagus ya untuk GZCO, dan juga banda detektornya juga masih dalam keadaan positif. Nah, kita akan melihat di sini adalah akumulasi dari GZCO. Nah, akumulasi selama hari ini ada selisih akumulasi sebesar 198 juta rupiah. Dan juga net selama 5 hari juga ada masih kalau dihitung-hitung selama 5 hari ini ada akumulasi sebesar 184. Ini kita nggak tahu ya broker apa yang akumulasi di sini, tapi kita mempercayai bahwa ada selisih buy dan sell di situ. Nah, ini bisa membantu dalam kawan-kawan trading. Nah, dan kalau kita perhatikan nih, di sini juga ada keterangan spike ya untuk GZCO. Nah, tadi kan GZCO sudah closing di harga 124. Nah, kita akan melihat dari chart pendeknya untuk GZCO kira-kira supportnya ada di harga berapa sih GZCO 5. Oke, kita akan melihat. Nah, di sini kalau dari sini ya, GZCO itu ada support di kisaran harga 119. Nah, ini ya. Nah, kita bisa perhatikan ini 119 ini ada perintah ini. Itu adalah support. Jadi selama bertahan di atas 119, menurut saya sih akan naik dengan target lanjutannya ya menurut saya sih ya. Ini kalau saya sih pengennya sih untuk GZCO itu bisa lanjut di atas 140. Itu adalah area dari bullish pennantnya. Nah, ini hanya harapan saya, tapi kita kawal masing-masing ya. Secukupnya 2-3% oke bagi yang day trade, tapi bagi yang bisa kawal semoga aja bisa lanjut ke 140. Nah, setelah GZCO terakhir tadi saya melihat ini juga oke ya. Kita akan melihat yang namanya UFO. Ini UFO ini juga sangat menarik. Ini udah berkali-kali ya saya masuk di sini.
UFO hari ini juga cukup oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan UFO ini juga sudah masuk di saham uptrend ya, sudah ada perintah buy di bawah dan tinggal kawal aja. Dan hari ini cukup oke ya. Candlenya juga Morobozu ya. Menurut saya sih Morobozu ini. Nah, Morobozu oke, dan juga lo lihat tuh volumenya juga mengalami kenaikan cukup bagus. Kalau di sini support kuatnya, support trennya ada di harga 208, jauh sekali. Nah, tapi kita akan melihat nih dia, ini akumulasi untuk di UFO itu untuk 5 hariannya itu ada selisih antara buy dan sell-nya di 150 juta, dan hari ini ada akumulasi lagi sebesar 57 jutaan. Nah, ini selisih ya yang dihitung. Kita nggak tahu siapa nih brokernya yang akumulasi, tapi kita percaya ada akumulasi di situ. Kita akan melihat untuk support dekat dari UFO. Nah, kita akan cek dari chart 5 menitannya. Nah, support dekat untuk UFO adalah tuh, kita akan melihat ya. Nah, yang menarik nih di UFO sebenarnya saya sudah melihat dari volume di sini. Volume di sini dominan hijau, nah makanya cukup menarik deh. Semoga aja masih akan lanjut ya untuk UFO dengan closingnya juga cukup cantik. Ini membentuk Morobozu. Nah, ini supportnya untuk UFO itu kalau saya ini ada di kisaran ini. Atau di kisaran harga 270 itu ada support dekat untuk UFO. Dengan support agak panjangnya itu ada di harga 262. Support 1 saya tulis ya 270. Support 2 itu ada di harga 262. Nah, jebol 262 bahaya. Nah, karena support lanjutannya lagi ada di kisaran harga 210-an ya, 208 ya. Jauh sekali ya itu. Dengan targetnya untuk UFO, yuk kita lihat di sini ada nggak sih resistnya untuk UFO terdekat. UFO di chart daily ya untuk UFO. Oke, di sini ada resist UFO di harga ada resist kembali di harga 300 ya. Karena ini UFO ini closing di tepat di resist ya di 276. Resist kembali ada di harga 300 lalu 374. Cukup menarik. Nah, ini ya. Tadi tepat sekali ya. Kalau seandainya kita perhatikan UFO ini di sini MA50 ada di harga 262. Nah, makanya tadi ya 262 itu juga sebagai support kuat dari UFO. Kalau jebol 262 ya cukup bahaya ya dengan target lanjutan ke 300. Nah, itu aja ya buat kawan-kawan semua. Semoga membantu kawan-kawan dalam trading saham dan juga menganalisa saham. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung ya bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Dan di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi pagi, kita ada rekomendasi saat jam market, jajan sore, dan kita juga tidak memberikan hanya rekomendasi tapi memberikan edukasi. Semoga kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Nah, terima kasih ya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.